Kita adalah calon-calon prajurit atau prajurit sejati untuk sebuah misi khusus. Saudara ada di tengah-tengah dunia ini, dibesarkan, Tuhan izinkan bertumbuh dalam berbagai pergumulan atau persoalan, dan bertemu dengan seorang pendeta Margiot Butar-Butar karena saudara sedang dipersiapkan untuk misi khusus. Amin. Coba bilang dulu kepada yang di kananmu, coy, kau itu prajurit untuk misi khusus. Cuy, kau itu prajurit untuk sebuah misi khusus. Jadi saudara adalah seorang prajurit untuk sebuah misi khusus. Saudara sedang dipersiapkan untuk mengemban misi besar, yaitu untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang sangat berharga. Jiwa-jiwa tersebut sedang ditawan oleh penguasa dunia, yaitu roh kegelapan, pasukan si jahat atau pasukan roh kegelapan. Saudaralah prajurit tersebut yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengemban misi yang sangat besar ini, untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang sangat berharga. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini bagaikan domba yang diutus ke tengah-tengah kawanan serigala. Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Jelas sekali firman Tuhan menegaskan bagi kita supaya kita sadar posisi kita dan keberadaan kita. Kita sedang diperhadapkan dengan suatu tugas dan kita diutus. Saudara diutus untuk misi khusus dan misi yang besar. Ibarat seperti seorang prajurit ataupun tentara, untuk satu misi penyelamatan, itu prajurit bukanlah prajurit sembarangan. Betul Bapak Ibu? Pasti itu adalah prajurit pilihan, karena harus diutus. Ada satu misi khusus, misi yang sangat besar yang diemban oleh sang penerima misi tersebut, yaitu prajurit yang diutus tersebut. Maka mereka harus benar-benar dipersiapkan. Disebut seorang prajurit karena keluar dari proses berat. Amin. Disebut seorang prajurit karena keluar dari proses berat, bukan jadi-jadian. Keluar dari proses berat, latihan yang serius, melewati padang gurun, sama seperti bangsa Israel dari budak Mesir. Di padang gurun itu mereka dipaksa untuk berlatih, dipaksa untuk berperang, sampai benar-benar mereka memiliki kualitas seorang prajurit. Di padang gurun mereka berjalan, mereka harus berperang, dilatih untuk menaklukkan musuh-musuh. Dipaksa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kata kuncinya adalah hari ini, kita adalah prajurit untuk misi yang besar. Amin. Bayangkan saudara-saudara adalah seorang prajurit. Tuhan tahu bahwa engkau adalah pribadi yang sangat tangguh. Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya. Tuhan izinkan semua pergumulan, persoalan, latihan itu, tantangan itu sebagai suatu proses untuk membentuk saudara menjadi prajurit yang tangguh. Jadi persoalan yang kau hadapi bisa saja Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita menjadi prajurit yang tangguh.
Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah prajurit Kristus untuk misi yang besar. Apa misinya tadi, Bapak Ibu? Kita diberikan suatu misi atau mengemban misi yang besar, yaitu untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang sangat berharga. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana sangat berharga. Jiwa-jiwa tersebut sedang ditawan oleh penguasa dunia atau roh kegelapan. Maka Tuhan mengutus saudara menjadi prajuritnya untuk misi yang besar tersebut. Oleh sebab itu, sebelum saudara diutus untuk memangku suatu tugas, yaitu misi yang besar, Tuhan pasti mempersiapkan saudara. Saudara harus dilatih terlebih dahulu. Tujuan saudara dilatih bukan untuk menderita, tapi tujuan kita dilatih oleh Tuhan supaya saat kita terjun ke dalam realita peperangan yang seutuhnya, kita minimal bisa lolos ataupun yang diharapkan menang. Amin. Maka kita dilatih begitu keras supaya kita menjadi pejuang-pejuang prajurit yang memang benar-benar bermental baja. Ingat, bangsa Israel dilatih di padang gurun. Berpuluh-puluh tahun mereka dipaksa dilatih supaya memiliki mentalitas sebagai tentara Allah. Mereka dipaksa untuk melewati berbagai-bagai pergumulan persoalan demi tujuan mereka keluar sebagai prajurit Allah yang sejati. Saudara dilatih untuk menjadi prajurit. Seorang prajurit, Bapak Ibu, seorang prajurit hanya mendengar, melaksanakan perintah komandannya. Seorang prajurit hanya mendengar, melaksanakan perintah komandan. Dia tidak mendengarkan perintah yang lain. Meskipun orang yang memberikan perintah sepertinya berpengaruh dalam hidupnya, termasuk pasangan hidupnya, mohon maaf. Ternyata seorang prajurit hanya mendengar dan melaksanakan perintah komandannya. Inilah yang disebut prajurit sejati. Saudara mendengar, melaksanakan perintah siapa? Sebagai jemaat yang dipersiapkan untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus, saudara mendengarkan dan melaksanakan perintah siapa? Dari situ kita bisa melihat kita ini bermentalitas sebagai prajuritkah atau bermentalitas sebagai rakyat jelata biasa. Bukan satu kebetulan seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Gembala dalam satu renungan di doa syafaat kalau tidak salah. Dia menyampaikan bahwa sesungguhnya gembala kita tidak pernah menerima atau memimpikan untuk menjadi pemimpin saudara, tetapi Tuhanlah yang membuat saudara dipimpin oleh seorang pendeta bernama Margiot. Ya kan? Saudara nggak pernah mimpi kan harus digembalakan oleh seorang pendeta Margiot, tapi Tuhanlah yang membuat kita bertemu. Ada amin? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bertumbuh, maju melaksanakan misi yang besar, dan misi itu kita laksanakan dengan maksimal, dengarkan dan laksanakanlah perintah dari komandonya. Amin. Loh, ini komando saudara masih berkarakter baik. Amin.
Masih berkarakter baik menurut saya. Seorang prajurit itu nggak peduli dia. Mau komandonya itu pemabuk, tapi kalau ada perintah, dia hanya berkata, siap komandan. Jemaat, jangan sampai saudara sibuk untuk mengomentari urusan pribadi gembala sebagai komando saudara. Apalagi sibuk dan tertarik mendengarkan berita-berita miring yang disampaikan oleh kuasa-kuasa, orang-orang yang dituntun oleh roh-roh si jahat. Ini yang membuat kita tetap kerdil. Mentalitas kita adalah mentalitas prajurit. Amin. Percayalah, masih bagus kok karakter mentalitas kami, kita sebagai gembala saudara. Ya, beberapa waktu lalu kami diskusi dengan Peter. Dia bilang, Pak, kenapa ya youth kita dikit aja? Apa gagal ya Pak ya? Apa itu berarti Tuhan tidak berkenan? Ternyata dia memikirkan juga, apa Peter gagal ya? Bapak pernah nggak merasa begitu? Saya bilang, lama saya menggumuli itu. Kami lagi diskusi waktu itu. Lama nak saya menggumuli itu. Bahkan sempat saya merasa tidak percaya diri saat berhadapan dengan pendeta-pendeta besar. Saya pikir Tuhan tidak berkenankah kepada saya? Saya udah berjuang semaksimal mungkin berbenah diri. Dengan istri saya sebagai ibu gembala. Kita berjuang, berlatih. Tulus diri. Tetapi kadang-kadang seperti pemazmur dalam Mazmur 37. Waduh, kadang-kadang kita melihat orang-orang di luar sana justru lebih baik. Dan kebetulan, mungkin bukan kebetulan, beberapa waktu yang lalu kaki saya sakit sekali. Lalu Pak Alin bilang, Pak Gem, saya minta aja kakak saya ngurut. Saya diurut. Sebelum saya diurut dulu semuanya. Lalu dia cerita tentang pendetanya. Saya nggak perlu kasih tahu. Lalu saya bilang sama ibu itu, Bu, ibu hebat banget. Ibu cerita tentang pendeta ibu, karakternya, model keluarganya seperti itu. Ibu tetap submit, tetap mengiring dia, tetap setia taat. Ibu hebat. Lalu saya bilang sama Peter, dengar nggak waktu ibu itu cerita? Kita kayaknya lebih baik, bukan menyombongkan diri, bukan ingin bersombong diri ya. Kayaknya kita masih lebih berjuang, lebih berat. Kamu, Bapak senang, ya kan gitu kan? Tetapi tetap aja begini kita. Artinya apa? Kita jangan fokus dengan jumlah yang besar. Kalau Tuhan percayakan jumlah besar, puji Tuhan. Maka jadilah jemaat yang menjadi prajurit sejati, yang siap melaksanakan perintah Tuhan. Amin. Harusnya itu menjadi fokus kita. Seorang prajurit sejati, dia pasti akan didisiplin hingga disiplin. Saudara pernah didisiplin Tuhan? Tujuannya supaya saudara menjadi disiplin. Apakah jemaat perlu didisiplin oleh gembala supaya menjadi disiplin? Ini dilema ya. Coba bayangkan kalau sampai saya bilang, Pak Felis, kamu saya disiplin dulu, jangan ibadah. Ini disiplin. Contoh kalau saya bilang gitu, jangan-jangan Pak Felis berkata, puji Tuhan lah, saya didisiplin gembala. Ada yang begitu ya? Puji Tuhan, emang Pak Gembala kira saya senang ibadah? Ada yang repot begitu. Ya, puji Tuhan. Yang pertama, aku nggak capek. Minggu aku bisa tidur. Yang kedua, nggak resembahan. Yang ketiga, nggak capek. Panas Pak Gem, panas. Emang Pak Gem nggak merasa pulang dari gereja jam 12, widih, kering kerontang, panas. Puji Tuhan lah. Wah, ngeri juga ya. Bagaimana kira-kira kalau saya disiplin bapaknya Felis? Mungkinkah dia akan berkata, Pak Gem, mohon maaf Pak Gem, saya jangan didisiplin. Saya minta maaf. Mungkin nggak dia akan berkata seperti itu? Atau berkata, selamat tinggal Pak Gem,
Pak Fel, kita nanti diskusikan dulu ya. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu Saudara? Ceklah diri kita. Seorang prajurit kalau dia didisiplin oleh komandannya, dia selalu berkata, siap komandan. Itu prajurit. Jemaat Tuhan, posisikanlah dirimu sebagai prajurit. Amin. Posisikan dirimu sebagai prajurit. Jemaat yang disiplin. Disiplin melayani. Disiplin ibadah. Amin. Jangan telat. Kan disiplin kan? Coba bayangkan, ini kan ibadah minggu ini kan ibarat sebuah pertemuan para prajurit. Kita mulai jam berapa? Jam 10. Setengah 10 kita sudah doa, memohon rahmat Tuhan. Kita merendahkan hati, bukan meninggikan hati. Seorang prajurit harus disiplin. Jadilah jemaat-jemaat yang disiplin. Amin. Mulai minggu depan kita disiplin beribadah. Katakan amin. Yohanes 17 ayat 18, Yesus pernah berkata seperti ini, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, kata Yesus Kristus, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita untuk satu misi yang besar, dan misi ini harus kita menangkan. Saudara nggak boleh berlengah, ya. Saudara sadarkah bahwa dunia ini serius banget ingin menggarap saudara? Dunia ini serius banget, serius banget. Kita harus mengemban tugas ini demi keselamatan mereka. Misi tersebut adalah demi takdir kekal orang lain. Kita bawa mereka kepada Tuhan, pengaruhi mereka kepada Tuhan, arahkan mereka menjadi orang-orang yang mau mengambil bagian demi keselamatan, demi takdir kekal orang lain ataupun keluarga kita. Saudara, misi ini adalah misi kekal. Harusnya menjadi suatu pencapaian yang lebih penting bagi kita daripada pencapaian ataupun sasaran yang lain dalam kehidupan ini. Prajurit yang tadi, yang mendengarkan arahan komandan, tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, mengomentari hal yang tidak penting, tapi hanya berkata, siap komandan. Lalu prajurit itu adalah prajurit yang disiplin dan siap didisiplin. Demi apa kita melakukan ini? Melatih diri kita untuk ini. Demi suatu misi yang besar, demi suatu tujuan yang mulia, yaitu keselamatan orang lain. Konsekuensi pekerjaan, bisnis, karir, jabatan, atau apapun dalam kehidupan yang singkat ini pasti akan berakhir dan ada masa pensiunnya. Saudara, menolong orang lain, mempengaruhi orang lain datang kepada Tuhan, itu misinya. Itu berdampak pada kekekalan, nasib kekal orang-orang di sekeliling kita. Nasib kekal keluargamu, nasib kekal anakmu. Harusnya ini menjadi suatu misi, suatu fokus yang terutama bagi kita semuanya. Saya ulang kembali, apapun yang kita kerjakan, usaha kita, karir kita, jabatan, semuanya itu pasti akan ada masanya, pasti akan pensiun. Itulah sebabnya kita harus lebih bersungguh-sungguh melayani Tuhan, menjalankan misi tersebut. Itu sebabnya seorang orang tua harus lebih serius, lebih sungguh-sungguh memperagakan suatu pola hidup, sikap hidup yang benar-benar bersedia untuk dibentuk dan selalu siap sedia sampai nanti suatu saat anak-anak kita akan melihat satu teladan yang kita wariskan bagi mereka, teladan ketaatan, menjadi seorang prajurit yang benar-benar sejati. Amin. Dunia serius menggarap anak-anakmu. Dunia serius menggarap semuanya, generasimu.
termasuk hidupmu. Tetapi lebih serius, lebih tertarik, lebih senang menggarap anak-anak kita. Saya ulang kembali, mungkin saya sudah alot, sudah pahit bagi kegelapan dunia ini. Margiot ngapain, pahit. Mungkin Pak Felis, udah nggak ini, udah keras badannya. Tetapi si Felis ini, empuk itu bagi kuasa kegelapan. Anak-anak kita adalah mangsa mereka. Dunia senang banget dan sangat tertarik serius untuk merusak mereka. Maka orang tua kita harus menjadi prajurit sejati yang bisa menjadi modeling bagi anak-anak kita. Kita tidak menceramai mereka dengan kata-kata kosong, kata-kata belaka, tetapi kita berceramah kepada mereka melalui perbuatan kita. Amin. Kalau engkau adalah seorang prajurit sejati, engkau taat, disiplin beribadah, ini akan menjadi suara yang bergema bagi keturunan kita. Anakmu tahu engkau sibuk. Orang lain tahu engkau sangat lelah. Tapi engkau berjuang disiplin. Disiplin beribadah. Disiplin datang kepada Tuhan. Disiplin dalam segala hal dalam mengiring Tuhan. Ini akan menyelamatkan orang lain. Mungkin suamimu akan diselamatkan melalui perbuatanmu. Mungkin istrimu akan diselamatkan oleh perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, jadilah menjadi prajurit-prajurit yang disiplin. Amin. Disiplinlah beribadah.